Halo guys, hari ini aku mau sharing pengalaman aku tentang pertama kali mengalami keguguran. Semoga bisa bermanfaat dan dijadikan pengalaman berharga bagi kita semua. Pertama kali aku mengetahui aku keguguran itu pada saat kontrol dokter di minggu ke-8. Pada kontrol pertama itu dokter mengecek semuanya normal, tidak ada indikasi atau kekurangan lainnya. Jadi setelah kontrol dikasih obat-obatan supaya memperkuat janin dan vitamin untuk si ibu. Pada saat kontrol kedua setelah di USG, ternyata tidak mendengar detak jantungnya. Dan dicek lagi, ternyata janinnya juga sudah tidak berkembang dan dinyatakan keguguran oleh dokter. Nah, di sini dokter bertanya, apakah ada bercak darah selama ini atau merasakan mual, muntah yang berlebihan? Di sini aku menjawab tidak, karena aku beraktivitas seperti biasa dan rutin meminum obat-obatan yang diberikan oleh dokter sebulan sebelumnya. Di sini dokter menjelaskan bahwa kehamilan di bawah 3 bulan itu sering terjadi karena kromosomnya tidak terlalu bagus sehingga perkembangan janinnya itu berhenti. Dan dokter juga memberitahukan bahwa 20% dari kehamilan itu mengalami keguguran. Nah, di sini dokter lebih menguatkan kita sebagai orang tua, jangan larut dalam kesedihan. Dan dokter juga mengatakan bahwa ini adalah alarm dini untuk kita, karena apabila berkembang juga dokternya takut bayinya kenapa-napa. Apabila dilahirkan takutnya hanya bertahan beberapa hari, bahkan tidak sampai setahun. Jadi ini merupakan alarm dini bagi kita orang tua bahwa janin itu tidak bisa berkembang dengan baik untuk kedepannya. Di sini aku menahan air mata, tapi setelah keluar dari ruang pemeriksaan, ya air mataku tumpah. Di sini dokter memberikan satu obat namanya Gastrul yang membuat supaya janin aku yang sudah meninggal itu luruh dan rahim aku jadi bersih. Nah, di sini dokter memberikan obat untuk diminum selama seminggu. Setelah seminggu disuruh kontrol kembali. Apabila mengalami pendarahan yang hebat, segera langsung ke IGD. Setelah aku meminum itu, hari keempat hanya keluar gumpalan darah kental dan putih jelly-jelly gitu. Dan itu cuma sangat sedikit. Begitu juga sampai hari ke-7. Nah, pada saat kontrol, disitu aku mau nanya apakah aku minum obat lagi atau harus segera dikuret. Setelah di USG, ternyata rahim aku belum bersih dan masih banyak gumpalan darah di dalam rahim aku. Sehingga dokter memutuskan untuk dikuret. Di sini aku dirawat 3 hari 2 malam di rumah sakit. Hari pertama di situ aku masuk jam 8 malam dan disuruh PCR lalu cek darah. Di sini aku belum masuk ruang perawatan, tapi aku masuknya ke ruang bersalin terlebih dahulu karena dokter itu mau melakukan tindakan namanya dilatasi, yaitu untuk membuka mulut rahim aku supaya pada saat proses kuretnya jadi lebih mudah. Pada saat proses dilatasi itu aku nggak dikasih bius sama sekali, jadi memang aku merasakan semuanya.
Di sini aku dimasukin alatnya panjang banget untuk membuka mulut rahim aku. Nah, di sini juga aku dipasang kateter dan prosesnya itu sangat amat sakit. Miss V kita itu terasa diobok-obok kayak gitu. Selama proses itu aku itu teriak-teriak, nangis. Pokoknya serasa waktu itu sangat lama. Tapi dokternya selalu memberikan arahan kepada kita supaya tenang, tarik nafas. Jadi itu membuat hati kita sedikit lebih tenang, walaupun merasakan sakit yang amat sangat. Karena kata dokter, mengapa janin aku nggak luruh? Ternyata mulut rahim aku itu kecil, jadi nggak kebuka sehingga susah luruhnya janinnya. Ada sesuatu yang dipasang gitu dalam rahim aku, dan di situ aku nggak tahu itu apa. Aku tidak boleh untuk ke toilet, jadi harus pakai pivot. Mau BAB atau buang air kecil harus di pivot, karena takut alat yang udah dipasang di mulut rahim itu jatuh. Alat itu terpasang sampai dilakukannya tindakan operasi. Jadi kira-kira dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi itu aku merasakan gak nyaman di bagian Miss V aku. Terus merasakan mual, mules. Pada saat tindakan juga diberikan obat penghilang rasa sakit melalui dubur 2 butir. Dan aku disuruh puasa dari jam 12 malam. Di situ aku tidak bisa tidur sama sekali karena rasa sakitnya dan rasa ada sesuatu mengganjal dalam tubuh itu sangat mengganggu sekali. Dan akhirnya jam 7 pagi pun tiba, aku sudah masuk kamar operasi. Di sini aku dianestesinya dengan bius total. Jadi aku nggak merasakan dan tidak melihat apapun. Proses kuretnya sekitar 1 jam. Setelah sadar dari proses kuret di sini, aku tidak merasakan sakit yang gimana-gimana, dan aku merasa lega banget karena alat yang dipasang di leher rahim itu sudah tidak ada. Jadi aku sudah merasakan seperti biasa. Nah, di sini kita harus tetap memakai pembalut karena darahnya masih banyak keluar. Tapi kita selalu diberikan obat anti pendarahan, obat anti nyeri, sehingga darah juga berangsur-angsur semakin sedikit. Setelah operasi aku belum boleh ke toilet karena takutnya aku pingsan dan masih belum kuat. Jadi masih buang air kecil di pivot. Dan setelah agak malam, kira-kira 10 jam setelah operasi, aku baru boleh buang air kecil ke toilet. Dan rasanya itu ya seperti biasa, tidak ada rasa sakit yang gimana-gimana. Aku nanya sama dokter, sudah boleh pulang kah di hari kedua? Ternyata dokter bilang belum boleh karena selama proses kuret ternyata aku mengalami banyak pendarahan, sehingga dokter mau aku full istirahat di rumah sakit dulu. Keesokan harinya dokter visit lagi pagi-pagi jam 7. Aku udah boleh pulang karena aku tidak ada keluhan lagi. Dan dokter cek darahnya juga sudah tidak terlalu banyak, dan dokter menyuruh aku kontrol 1 minggu lagi. Aku disuruh makan yang tinggi kalori dan tinggi protein, terus jangan larut dalam kesedihan,
harus bisa membuat diri kita itu bahagia lagi. Harus banyak istirahat dulu di rumah sekitar 1 minggu. Aku dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga Waru, dan ini adalah kehamilan aku yang kedua. Untuk biayanya aku kena 25 juta rupiah. Tapi karena ada asuransi, jadinya aku bayar 400.000. Itu pun karena ada obat yang berbentuk vitamin, jadi tidak di cover oleh asuransi. Kalau tindakan kuretnya itu semuanya di cover. Setelah aku pulang dari rumah sakit, itu hari ke-5 darah aku udah berhenti. Pada hari ke-7 pada saat kontrol, rahim aku udah bersih dan aku juga sudah bisa berkegiatan yang ringan-ringan. Dan apabila kita ingin merencanakan kehamilan, dokter menyarankan setelah 3 bulan lagi. Demikianlah penjelasan aku tentang pengalaman pertama kali keguguran dan dikuret. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah ya. See you on next video.